Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semua, perkenalkan nama saya Ahmad Mafur. Saya sekarang adalah Magister Pendidikan IPA Pasca Sarjana Universitas Jambi. Selamat datang di dalam channel video YouTube saya. Video ini adalah tugas akhir saya dalam mata kuliah model dan evaluasi pendidikan. Dalam hal ini saya akan mendesain model pembelajaran kolaboratif berbasis keterampilan berpikir kritis. Pembelajaran kolaboratif atau collaborative learning adalah situasi di mana terdapat dua atau lebih orang belajar atau berusaha untuk belajar sesuatu secara bersama-sama. Pembelajaran kolaboratif digunakan sebagai istilah umum untuk berbagai pendekatan dalam pendidikan yang melibatkan upaya intelektual bersama oleh siswa atau siswa dan guru. Demikian, pembelajaran kolaboratif umumnya berlangsung ketika kelompok siswa bekerja sama untuk mencari pengertian, makna, atau solusi untuk membuat sebuah artefak atau produk pembelajaran mereka. Tujuan dari pembelajaran kolaboratif adalah membantu peserta, baik peserta didik maupun guru, untuk bekerja sama untuk terlibat dalam proses kolaborasi yang efisien untuk mencapai tujuan tertentu atau tujuan yang diinginkan. Adapun RPP dalam model pembelajaran kolaboratif ini yaitu memiliki identitas seperti sekolah, mata pelajarannya yaitu IPA terpadu, kemudian temanya adalah hidup sehat dengan air bersih, kemudian kelas 7 semester 2, dan alokasinya adalah 2 pertemuan atau 6 kali 40 menit. Adapun standar kompetensinya yaitu yang pertama memahami saling ketergantungan di dalam ekosistem, yang kedua memahami klasifikasi air, yang ketiga memahami berbagai sifat dalam perubahan fisika dan kimia. Sedangkan kompetensi dasarnya adalah 7.4 mengaplikasikan peran manusia dalam pengelolaan lingkungan untuk mengatasi pencemaran dan kerusakan lingkungan. Yang kedua, 2.1 mengelompokkan sifat larutan asam, basa, dan garam melalui alat dan indikatornya yang tepat. Yang ketiga adalah 4.2 melakukan pemisahan campuran dengan berbagai cara berdasarkan sifat fisika dan kimia. Adapun indikatornya adalah siswa dapat membedakan ciri-ciri air bersih dan air tercemar. Yang kedua, menjelaskan aktivitas manusia dalam pengaruhnya terhadap pencemaran air. Yang ketiga, siswa dapat mengukur tingkat keasaman dan atau kebasahan air bersih dan air tercemar berdasarkan parameter kimia menggunakan indikator universal atau pH stick. Tujuan pembelajaran yaitu pertama, siswa melakukan percobaan untuk menjelaskan ciri-ciri air bersih dengan tepat. Yang kedua, siswa dapat melakukan percobaan dan menjelaskan ciri-ciri air tercemar dengan tepat. Yang ketiga, melakukan diskusi. Siswa dapat menjelaskan aktivitas manusia dalam pengaruhnya terhadap pencemaran air dan benar. Yang keempat, melalui diskusi, siswa dapat menjelaskan sumber terjadinya pencemaran air. Metode dan model pembelajaran. Yang pertama itu model pembelajarannya menggunakan collaborative learning. Yang kedua metodenya adalah eksperimen, diskusi, dan tanya jawab. Kegiatan pembelajaran ini terbagi menjadi 3 yaitu pendahuluan, isi, dan penutup. Di dalam pendahuluan, guru dapat memulai pelajaran dengan salam, memeriksa kehadiran, mempersilahkan ketua kelas untuk berdoa, dan guru memberikan pretest untuk mengukur kemampuan awal siswa. Selanjutnya memberikan persepsi dan motivasi belajar kepada siswa dengan memberikan pertanyaan. Apakah kalian pernah mandi di sungai? Jika pernah, perbedaan apa yang kalian rasakan ketika mandi di sungai dengan mandi di air di rumah?
Kemudian guru menyampaikan tujuan pembelajaran, bagaimana cangkupannya dan bagaimana tujuannya. Setelah bagian pendahuluan, maka dilanjutkan dengan kegiatan inti. Fase pertama yaitu eksplorasi. Guru membagi siswa menjadi beberapa kelompok secara heterogen. Masing-masing kelompok terdiri dari 4 atau 5 siswa. Guru memberikan LKPD tentang identifikasi air tercemar kepada masing-masing kelompok. Kemudian guru menjelaskan petunjuk pengerjaan LKPD identifikasi air tercemar dalam kelompok, yaitu membagi tugas dalam kelompok sehingga setiap anggota memahami konsep yang dipelajarinya untuk menghadapi pertanyaan-pertanyaan di dalam LKPD. Selanjutnya, guru meminta siswa untuk melakukan percobaan tentang pengukuran tingkat keasaman atau kebasahan air tercemar dan kebasahan air tercemar dan air yang tidak tercemar. Di sini siswa di dalam kelompoknya mengerjakan apa yang menjadi tugas dalam penelitian tersebut. Elaborasi. Guru mengontrol kegiatan percobaan siswa yang dilakukan siswa apakah sudah benar atau belum, sehingga bisa terlaksana kegiatan itu dengan baik, dan siswa melakukan percobaan dengan teliti dan bekerja sama di antara teman sekelompok. Kemudian guru meminta perwakilan dari masing-masing kelompok untuk mempresentasikan hasil pengamatan di depan kelas, sehingga siswa mempresentasikan hasil pengamatan di depan kelas dengan penuh rasa percaya diri. Untuk tahap konfirmasi, guru menanggapi hasil presentasi siswa dan memberikan informasi yang benar, sehingga siswa tidak salah konsep dalam memahami pelajaran yang telah dilakukan. Ketika guru menjelaskan tentang informasi, siswa dapat memperhatikan penjelasan guru dan mencatat bila perlu, sehingga pengetahuan yang dapat pada hari itu tidak lupa. Setelah kegiatan inti, maka masuk bagian penutup, di mana guru mempersilahkan siswa untuk menarik kesimpulan dari hasil pembelajaran yang telah dilakukan, sehingga siswa dapat menyimpulkan hasil pembelajaran yang telah dilakukan melalui percobaan yang dalam pembelajaran kolaborator tersebut diharapkan menjadi sebuah strategi pembelajaran yang dapat digunakan untuk meningkatkan hasil belajar, sehingga lebih memfokuskan bagaimana memaksimalkan partisipasi dan keaktifan dalam pembelajaran, serta bagaimana siswa dapat mengkonstruksi sendiri ilmu pengetahuan untuk menjadi miliknya. Dalam strategi ini, peran guru cenderung menjadi fasilitas, motivator, dan menemukan alternatif pemecahan bila terjadi siswa mengalami kesulitan belajar. Baiklah, demikian tugas yang keempat ini saya buat. Mohon maaf atas segala kesalahan dan kekurangan. Saya akhiri dengan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.